Walau agak telat, akhirnya Dr. Tifa memberikan klarifikasi soal hubungan khusus dirinya dengan pengacara ternama berinisial RH. Diketahui dugaan hubungan khusus Tifa dan RH terungkap dari Farhad Abbas. Dalam klarifikasi Tifa itu, dia membantah adanya hubungan khusus dia dengan RH. Dia juga menyebut itu hanya fitnah. Tapi ada juga yang menarik dari penjelasan Tifa. Ketika Tifa mengaku tak mau memproses hukum Farhad Abbas dengan alasan tidak mau fokusnya terganggu. Ada hubungan, ada kemungkinan apa lagi. Ini targetnya apa sih dok kira-kira? Iya, kalau saya lihat begini, jadi memang banyak juga sih sampaikan ya, banyak tokoh maupun para netizen juga, kenapa Dr. Tifa tidak klarifikasi ya? Ini saya klarifikasi, saya sebenarnya sudah melakukan klarifikasi berkali-kali ya dalam bentuk narasi di X saya, di Twitter saya maupun di Facebook saya saya juga sudah melakukan klarifikasi pada beberapa wawancara. Tapi pada kesempatan ini saya jelaskan ya bahwa apa yang disampaikan oleh oknum ya FA ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar dan betul-betul fitnah ya. Ini saya underline, saya jelaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum yang bernama FA ya ini adalah sebuah fitnahan ya yang sama sekali tidak ada benar dan tidak ada dasarnya, tidak sama sekali tidak benar dan tidak ada dasarnya. Nah, tujuannya apa ya Bang? Kita sudah analisis tujuannya apa. Tujuannya sebetulnya memang mau menggeser gawang. Artinya apa? Saya ya, especially saya Dr. Tifa dengan salah satu pengacara kami ya Refli Harun itu akan emosi, akan marah ya, kemudian kami akan somasi, kemudian lanjut kepada gugatan karena unsur pidana kan ya Bang ya. Kalau fitnah dan pencemaran nama baik kan unsur pidana dan dia pasang badan. Si FA ini pasang badan untuk kami somasi, untuk kami gugat pidana. Dia udah siap itu. Tujuannya dia dan timnya melebarkan isu tidak lagi pada intinya ijazah maupun yang kedua pencemaran baik yang dilakukan oleh kawan-kawan, tapi kemudian menggeser lebih jauh lagi. Ya, jadi membuat permainan menjadi jauh sekali dari substansinya. Jadi kami dibikin ketika sudah seperti itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sangat tidak beradab ya, seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Itu mau siapapun juga akan emosian ya, siapapun juga akan marah. Nah, diharapkan memang kami emosi, kami marah, lalu kemudian kami somasi, kemudian kami gugat pidana dan sebagainya. Memang itu. Jadi tugasnya si oknum FA ini memang untuk menggeser gawang. Ya, mengubah permainan menjadi permainan somasi dan menggugat secara pidana atas pencemaran nama baik dan fitnah terhadap dua orang yang menjadi korban di sini gitu. Tapi kami pada akhirnya melebar ya dok ya. Iya, dan substansi awal ya itu kemudian jadi dilupakan sama orang ya itu ya. Jadi itu mekanisme buying time. Bola lambung yang tadi dibuat oleh FA mau dokter lakukan kalau somasi atau apa? Kita itu kan sudah bisa membaca permainannya apa. Kita sudah membaca target dan tujuannya apa. Jadi untuk apa kita layani? Jadi kita melayani yang benar-benar saja ya. Ini menjadi pertanyaan besar untuk publik. Karena biasanya orang kalau merasa difitnah itu marah dan menempuh proses hukum untuk membersihkan namanya. Jokowi saja dilaporkan mereka dengan tuduhan ijazah palsu. Kemudian Jokowi membuat laporan balik atas dugaan pencemaran dan fitnah kepada dirinya. Tapi kenapa kepada Farhad Abbas mereka takut? Menurut teman-teman alasannya apa? Coba komen di kolom komentar. Yang menarik juga pernyataan dari Rasma Nasution, ketua kami Jokowi Gibran terbaru. Menurutnya, Tifa sebenarnya sudah 5 hari di Solo untuk meminta RJ ke Jokowi. Tapi permintaan Tifa itu ditolak, karena Tifa memberi syarat agar kedatangannya tidak diliput media dan tanpa permohonan maaf. Infonya ya, bahwa Tifa itu memang datang ke Solo. Oke, itu infonya. 5 hari di sana. Info A1. Ya, jadi begini. Saya mengurainya kan agak panjang ya. Iya. Jadi sebenarnya saya juga ada info ya. Jadi sebenarnya yang berbicara ini kan bukan Rismon aja, tapi juga ada Dinda Arif, Ihsan ya. Lalu data yang kami terima, sebenarnya ada aliran dana yang 50 M itu. Oke. Oleh yang katanya, dalam tanda kutip dua bohir. Dua, jadi ada dua bohir itu ya. Sampailah ke seseorang, ya, dan orang itu mantan pejabat juga di negara ini, dan orang itulah yang mengkondisikan pengacaranya hari ini. Bahkan termasuklah misalnya keberadaan seseorang pengacara yang berinisial AK. Jadi ada yang mendesain ini sebenarnya. Tapi pada waktunya menurut orang-orang yang komunikasi ke saya, kita yakin begitu SP3 diterima oleh Rismon, maka Rismon akan preskon mengungkap ini.
Itu yang kita harapkan. Satu ya. Baik. Nah yang kedua, adapun masalah dana. Dana, Rismond mengatakan dengan terang bahwa di samping dia dipolitisasi, eksploitasi, memang dia nggak terima apa-apa. Ya, betul itu. Dan termasuk masalah penjualan buku. Nah, bagaimana buku ini, siapa yang dapat keuntungan? Apakah Gibran Endgame? Apakah Jokowi White Paper? Siapa yang menggelapkan? Nanti Arif Ihsan pada momentum yang lain akan berbicara. Tapi poin penting yang mau saya katakan adalah bahwa sebenarnya di antara mereka hari ini semua, ini jadi kegaduhan tambahan ini karena orang dalam mereka yang bermasalah. Nah, saya bisa katakan tadi salah satu contoh dari pengacara yang masih tersangka sekarang sudah datang ke rumah saya. Hanya saja saya tidak meneruskan komunikasi itu karena ada permintaan-permintaan yang tidak logis. Jadi makanya kita tidak mau. Jadi artinya kalau ada kegaduhan, tidak ada kegaduhan internal ini tidak akan terjadi. Rismond tidak akan berbalik. Lalu kemudian informasi terakhir, Bang Rasman, silakan. saya ingin katakan memang kita dapat data juga bahwa infonya ya bahwa Tifa itu memang datang ke Solo. Itu infonya. 5 hari di Info sana. A1. Tapi mau masuk ke dalam, cuma syaratnya beti-beti dengan Bang Egy dulu, nggak boleh ada media, tidak boleh ada apa dan lain sebagainya. Sedangkan buku itu Bang Refli, catatan maksud saya yang dibuka oleh Michael Sinaga, itu jelas. Itu adalah kesepakatan antara Michael Sinaga dan persetujuan Rismond. Baik. Nah, ini buku yang ingin surat yang mau dibuat dan ingin ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, kira-kira maksudnya opo kalau bahasa Jawa, kalau bukan karena ada sesuatu. Nah, karena itu maka Arif bilang, Bang, pada waktunya saya akan ungkap. Saya mau katakan apa? Terakhir, kalau masalah ini sekarang bergulir begitu lama, maka saya yakin, begitu SP3 Rismond keluar, dia bersuara, maka akan terungkap di belakang ini semua. Permintaan saya, penegak hukum, usut siapa di belakang ini semua. Bukan hanya Rasman, Eli dan Eti, pengacara Egy Sujana juga senada. Dia mengatakan memang terinformasi Tifa ke Solo untuk meminta RJ. Tapi dia menilai langkah Tifa itu keliru karena dilakukan diam-diam dan tanpa melibatkan polisi dan pengacara. Dia juga memberikan pesan monohok ke Tifa di akhir video. Kita balik tadi ke Dr. Tifa. Setelah Rismond RJ, mereka sempat memberikan reaksi, tapi beberapa hari kemudian itu Dr. Tifa hilang. Menghilang kata orang-orang. Walaupun di Facebooknya dia udah jelaskan bahwa dia nggak kemana-mana, dia ada di rumahnya. Tapi dengar-dengar ada informasi yang mengatakan dia sempat entah menenangkan diri atau diungsikan ke Lembang. Benar itu? Iya, itu kan informasi yang kita dengar. Dia di Lembang, di Bandung gitu ya. Terus apakah mengamankan diri, menenangkan diri, atau diamankan atau apa kita kan nggak ngerti nih. Terus dan kita setelah itu mendengar juga bahwa beliau ke Solo. Oke, yang di Lembang dulu itu dia diamankan untuk apa? Kita nggak tahu juga. Kalau memang itu terjadi, mungkin bagi saya ada ketakutan dari tim mereka agar tidak ada orang yang mau mengajak Tifa RJ. Tifa ini RJ. Nah, tapi menurut Tifa ini, dia sering ditawarin untuk RJ. Kalau bagi saya, ada penawaran baguslah. Mau diterima mau tidak, itu kan hak kita. Kenapa harus jadi persoalkan? Kok seolah-olah merasa diri itu sangat penting. Oh, ini ada orang yang ngajak RJ, kita udah merasa up langsung. Oh, saya diajak oleh Termul RJ. Terus emang kenapa? Berarti orang beritikat baik, merasa kasihan, merasa berteman, merasa seperti apa, untuk minta berpikirlah dengan baik. Ayolah kalau mau RJ itu lebih baik. Kalau menurut pribadi kita lebih baik melawan, silahkan. Ya kan? Jadi menurut Tifa tuh banyak relawan Jokowi atau orang-orang circle-nya Pak Jokowi yang mengajak dia udah RJ aja ikut Rismond gitu. Mungkin memberikan sebuah pendapat atau penawaran itu sah saja. Tapi kalau ngajak memaksa terus menjanji-janjikan, nggak mungkin. Hello, siapa Tifa sih? Siapa sih si Tifa? Ibu meremehkan Dokter Tifa. Dia itu tidak. Kita mempertanyakan siapa Tifa. Kok harus sepenting itukah dia?
Oke. dalam persoalan ijazah Pak Jokowi? Kan tidak. Jadi menurut Ibu dalam konteks ijazah, persoalan ijazah ini, Tifa tidak siapa-siapa. Dokter Tifa bukan siapa-siapa. Iya, ketika diminta waktu gugatan ijazah tersebut, yang minta sebagai ahli itu adalah koordinator dari advokat TPUA, yaitu Damai Hari Lubis. Dia meminta hanya 2, Roy Suryo sama Rismon. Oke. Tidak Dr. Tifa. Ujuk-ujuk Dr. Tifa muncul. Dari mana dia muncul? Kita nggak tahu. Saya hal seperti itu tidak mau untuk memojokkan orang. Oh, itu makanya menurut Ibu dalam konteks persoalan ijazah Pak Jokowi, Tifa isu ijazah siapa-siapa. Tifa bukan siapa-siapa. Bukan. Jadi kalau dia ngaku, banyak loh yang nawarin saya RJ itu menurut Ibu omong kosong. Ya, atau itu gaya Tifa aja supaya, atau kan kadang-kadang ada orang yang meminta seolah-olah, ya, meminta diperhatikan tapi dengan cara, oh saya nggak mau, ternyata itu bentuk dari apa namanya? Ada lagi itu namanya Azam kan, bilang saya ditawarin 100 miliar. Siapa dia? Siapa Azam? Siapa Azam dalam kapasitas ini? Iya kan? Dalam kapasitas tentang ijazah ini Atau siapa? mungkin mereka sedang menyebut angka. Terus kalau ada lagi mau yang bilang, saya Zinudin. Siapa juga dia? Mungkin, maaf ya, jika perkara ini menyangkut kepentingan negara di tangan dia, mungkin untuk demi keamanan negara, mungkin dijanjikan sesuatu bisa saja. Okay. Saya mau tanya, siapa sih yang mau ngasih duit? Enggak. Polisi? Mana mungkin? Apa urusannya? Apa urusannya? Udah tersangka. Terus Pak Jokowi dimaafkannya aja udah syukur. Iya. Kadang-kadang suka terbalik-balik ya. Kadang-kadang logika berpikir itu. Logika berpikirnya nggak sehat. Karena secara logis gini, ngapain Pak Jokowi bayar mereka? Orang tersangkanya mereka, kecuali mereka lapor Pak Jokowi tersangka. Nah, baru Pak Jokowi bayar dong, biar iya kan. Harusnya mereka yang bayar Pak Jokowi. Iya. Tifa menghilang dan isunya dia ke Lembang. Ada yang mengatakan dia dijaga supaya tidak terpengaruh untuk RJ. Mungkin timnya udah merasa kayak Tifa mau RJ, tapi di publik Tifa mengatakan ada orang yang menawarkan saya sekian supaya saya RJ gitu ya. Padahal faktanya memang dia ke Solo, ya kan? Setelah 10 hari di Lembang, informasinya setelah itu 5 hari. Setelah itu atau sebelum itu 5 hari dia ke Solo. Benar itu, Bu? Saya gimana juga mendengar. Informasinya gimana yang saya juga mendengar, ya kita beda-beda informasi ya. Kebenarannya kan kita nggak jelas. Saya mendengar informasi seperti itu. Dia 5 hari menunggu agar dapat diterima di Solo. Di Solo. Nah, terus ngapain dia ketemu? Emang gampang ketemu Pak Jokowi? Emang dia ketemu pacar di sana? Kan tidak. Ya kan tidak segampang itu. Kecuali misalnya dia janjian sama lawyernya Bang Refli gitu ya. Iya, enggak, ada mekanisme. Kalau dia ketemu tanpa ada pihak kepolisian, tentu ada pertanyaan, bisa terjadi fitnah lagi. Apalagi dia pernah menawarkan diri. Ayo Pak Jokowi, saya mau mengobat Pak Jokowi. Itu kan kalau kita lihat kan geli kita nengoknya. Seperti apa? Kenapa dia menawarkan diri untuk mengobat Pak Jokowi? Emang ahlinya untuk penyakit Pak Jokowi itu dia ahlinya? Enggak. Pak Jokowi itu mantan presiden. Iya. Dia bisa minta 100 dokter yang secara keilmuan jauh di atas Tifa. Jauh nggak ada apa-apanya secara keilmuan ya. Pak Jokowi bisa mau ke seluruh dunia manapun dia bisa untuk pergi berobat. Dia mantan presiden. Ya, terus ditawarkan dengan cara apa? Merasa jago, merasa hebat. Saya ahli itu, saya bisa mengobat Pak Jokowi. Undang saya. Di situ aja konotasinya seperti apa? Kan dia yang menawarkan diri. Kemudian orang RJ melalui kepolisian ada tahapan buat permohonan RJ, buat minta maaf,
buat ini, kemudian tanya polisi, nego dulu, diterima enggak nih Pak? Silakan akomodir katanya. Baru oke, kapan waktunya Pak? Oh tanggal sekian baru berangkat. Kan begitu seperti yang terjadi sama si Rismond. Kan begitu. Oh Pak Jokowi ada waktu dan bersedia nerima tanggal sekian. Nah, pihak kepolisian udah siap-siap besok kita berangkat. Udah dia mendampingi gitu. Nggak berbuat apa-apa polisi gitu. Jadi Tifa ke sana sendiri seolah-olah dengan bawa namanya Pak Jokowi mau ketemu. Iya, merasa Pak Jokowi tunduk sama dia. Merasa Pak Jokowi dengan kedatangan dia hore-hore bahagia gitu. Kan tidak. Atau merasa terhormat Merasa terhormat. Seorang Pak Jokowi, ahli neuroscience. Wah, yang datang menemui dia gitu. Seorang dokter muda cantik gitu ya. Pak Jokowi akan menerima dengan segampangnya. Nggak bisa. Dia datang ke tempat Pak Jokowi itu kapasitasnya apa? Dia sebagai tersangka loh. Pergi sendirian ke rumah Pak Jokowi. Bisa aja akan ada fitnah baru gitu. Bagi saya, memberikan pendapat sedikit kepada Dr. Tifa, jika berkenan. Saya melihat dalam langkah-langkah dan sikap beliau, sebenarnya beliau mau RJ loh. Dengan cara-cara ya. Kenapa dia bilang begini? Kan namanya juga orang tidak labil, lagi Orang emosi labil. sah saja. Ya kan? Lagi labil lah ya. Terus emosi atau ingin menutupi rasa malu, ingin menutupi beberapa hal. Tentu mereka statementnya tidak konsisten. Sah saja, pikirkan yang baik. Yang terbaik itu introspeksi diri. Patut, apakah elok, apakah pas yang kita lakukan. Jangan berjuang itu konyol, gali lubang sendiri. Maaf, kapasitas nggak ada untuk perkara ini. Seandainya ini dilanjutkan, nilai apa yang dia cari? Pengakuan dari mana yang dia akan dapatkan? Manfaat apa yang dia Manfaat apa yang akan didapatkan? Saya tidak merendahkan cara dia. Saya hanya menghimbau. Ya, karena dia ada berupaya, tapi salah, belum tercapai. Gak mungkin Pak Jokowi menemui Dr. Tifa tanpa ada pihak kepolisian. Karena RJ itu kepolisian. Yang mediator utamanya Mediator harusnya kepolisian. utamanya. Kalau ada pengacara adalah mediator pendamping. Jadi saya minta hentikanlah manuver-manuver seperti itu. Kalau memang bulat tekad untuk lanjut, tempuhlah proses hukum dengan profesional. Jangan cari kesalahan orang. Saya ditipu, saya diginiin. Kamu juga nipu. Dia bilang kita bohongi Rismond. Gitu. Kamu juga membohongi. Jadi kita ini sama. Kamu bohongi Rismond, Rismond bohongi kamu. Kamu tipu Rismond, Rismond juga menganggap ditipu kamu. Semua saling seuzon. Marilah kembali kepada pangkal jalan. Tanya diri sendiri. Kamu Tifa bukan orang politik. Jadi politik ini sakit loh. Menyesal kamu nanti. Jangan terbawa hanyut dengan orang-orang politik yang di sekeliling kamu. Ya kan? Itu Roy Suryo itu mungkin dia malu untuk minta RJ. Padahal hatinya dia ingin. Dari caranya, dia minta RJ kok ke Warsidik. Cabut perkara saya. Kok minta dicabut? Emang siapa dia? Emang orang yang membuat dia tersangka itu tidak punya perhitungan, tidak punya pembuktian. Tiba-tiba dia jadi tersangka. Bodoh banget orang. Emang disetujui kalau memang penyidiknya yang tidak sehat, kan ada dirnya, ada Kapolda. Silakan buat surat audiensi ketemu Kapolda. Lebih enak. Pemimpin itu bukan untuk ditakuti. Dia jadi Kapolda, dia punya ilmu lebih dari penyidik. Dir itu punya ilmu dan punya otoritas yang lebih tinggi daripada penyidik. Demikian juga Kapolda, Kapolri, boleh dong
Presiden juga boleh kita temui, audiensi, kita minta carikan jalan terbaik untuk mencari keadilan. Tapi yang mencari keadilan yang mana? Yang merasa dizolimi mereka, sementara mereka menzolimi orang gitu. Kenapa sekarang saya menyampaikan dia menzolimi Pak Jokowi? Dia caci, dia maki, dia hina. Sampai Dr. Tifa itu datang sendirian ke sana, dia mensepelekan Pak Jokowi. Dia selalu manggil Jokowi, Jokowi. Emang bapaknya yang lahirkan? Kan tidak. Dalam sopan santun, etika kita harus tetap panggil Mas, Pak, atau Pak, atau Adinda, atau sebut namanya Pak Jokowi. Inilah taat kita dalam beribadah, sopan santun harus dijaga. Oke. Pernyataan Rasman dan Eli Daneti ini ada benang merah dengan penjelasan Andi Aswan soal ada yang mengaku Tifa WA langsung ke dirinya. Memang WA itu dibantah Tifa, tapi WA itu dibantah ketika Andi Aswan bertanya langsung ke pengacara Tifa. Karena bisa saja itu benar kalau Tifa memang ingin bertemu Jokowi, tapi secara diam-diam, tanpa diketahui pengacaranya. Apalagi seperti kata Rasman, Tifa berisyarat, jangan diliput media dan tidak ada permohonan maaf. Tidak ada dalam sejarah saya yang meminta dia untuk ikut RJ. Tidak ada untuk itu. Kemudian, saya itu yang saya jelaskan juga di dalam monolog saya yang kemarin itu yang cukup viral itu, ya, saya memang menerima sebuah WA atas nama Dr. Tifa itu. Dan saya klarifikasi dengan Al-Katiri. Apakah benar? Ya, ini saya akan berikan pada teman-teman. Ya, nah ini teman-teman semua bisa lihat. Dr. Tifa ini mengirimkan yang namanya ucapan Idul Fitri. Ya, kemudian dia sebut, ya saya jawab mohon maaf lahir batin. Ya. Kemudian juga saya tanya, ini Dr. Tifa? Ya bang. Oke, ya. Jangan dipublikasi bang. Saya ingin sekali, bantu fasilitas saya berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, Bang Andi, dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Saya nggak mau jawab, apakah kita bisa bertemu dulu? Nah, karena begini, bagaimana dia bisa mendapatkan nomor saya sedang saya tidak berinteraksi kecuali dalam debat. Di istirahat pun saya tidak berinteraksi dengan mereka, teroris ini. Ya. Jadi di sini apa kita bisa bertemu dulu? Nah, saya katakan itu. Boleh, Bang. Nah, ya, saya dengan Al-Katiri. Nah, oke, ditentukan saja tempatnya oleh Ibu. Saya komunikasikan sama PH saya dulu. Nanti tak info. Besok pagi sekitar jam 10 bisa Bang di Tebet Cafe Coffee Time. Saya berdua dengan Pak Al-Katiri. Nah, setelah saya menerima ini, saya kontak dengan Al-Katiri. Karena pernah saya di TV One itu satu frame dengan Al-Katiri, ya. Nah di situ kita tukar nomor telepon. Nah saya kontak ke Al-Katiri. Nah dengan Al-Katiri ini saya tanyakan. Nah ini saya screenshot, ya saya kirim ke Al-Katiri, ya. Kembali ke soal dugaan perselingkuhan Tifa dan RH. Klarifikasi Tifa tadi menurut saya kelihatan tidak tegas dan ragu-ragu. Apalagi dia terlihat takut untuk melaporkan Farhad Abbas. Menurut saya masih ada yang disembunyikan Tifa yang dia takut terungkap di publik. Selain itu yang juga aneh, hingga saat ini RH masih bungkam, tidak memberikan klarifikasi sedikit pun. RH juga sepertinya ingin segera isu ini berakhir.
Karena di pandangan RH mungkin ketika direspon, isu ini akan terus dibicarakan, apalagi sampai menempuh proses hukum. Jadi sejauh mungkin RH menghindar. Tapi menurut saya, ini menjadi buah si malakama. Semakin dihindari, publik akan semakin beranggapan kalau dugaan hubungan spesial itu benar. Tapi ketika diklarifikasi dan proses hukum, isu ini akan makin bertahan lama, dan otomatis akan masuk ke proses pembuktian di sidang. Dan kelihatannya ini yang ditakutkan Tifa dan RH. Tapi sepertinya harapan Tifa dan RH ini akan kandas, karena Tommy Triyunanto dari Peradi Bersatu mengaku pihaknya sudah mewacanakan, mengungkap, dan mengembangkan kasus dugaan perselingkuhan ini. Bahkan sampai ke Bohir atau pendana Roy Suryo CS akan mereka telusuri. Karena kan dari Bang Farhad Abbas tentunya sudah mendapatkan informasi nih, ya kan? Kita lihat nih, dapat informasi adanya satu hal-hal yang sudah kita sampaikan kemarin, masa ada hubungan gelap lah apa-apalah itulah. Yang itu juga perlu nanti kita kembangkan karena nanti pasti itu kan sanksi sosial. Ya, bukan kepada pokok materi perkara kita kan gitu. Jadi itu yang poinnya. Terus yang kedua adalah masalah uang. Ya kan, ada bicara dana yang diterima. Nah, itu juga harus kita kembangkan juga karena memang kita ini komunikasi kan masih berjalan nih antara tim kita dengan pihak-pihak yang terkait. Tentunya terkait itu dalam ada hubungan dengan sama Bang Farhad, sama Bang Rismon Hasiolan Sianipar. Tentunya tim kita masih berhubungan juga gitu. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kontra narasi.